Kembali lagi di channel Lumbung Pustaka. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi belajar bersama-sama dengan materi pembelajaran, yaitu tes wawasan kebangsaan dan dengan tema yang cukup menarik, yaitu nasionalisme. Ini materi menjadi sangat penting karena di dalam setiap tes wawasan kebangsaan selalu muncul. Dan juga kemarin di tahun 2019-2020 ini juga muncul Jadi akan penting bagi kita untuk mensikapinya dengan cara memahaminya. Teman-teman yang baru saja bergabung bisa menyaksikan video yang lainnya di channel Lumbung Pustaka. Dan juga bagi teman-teman yang baru saja menyaksikan, silahkan untuk mengambil tempat duduk yang nyaman dan juga bisa sambil tiduran dan mendengarkan dengan nyaman. Kita mulai saja dengan soal yang pertama. Kita mulai ya. Nomor 1, semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada A. Lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi, B. Masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan, C. Kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar, D. Pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Yang E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Baik, kita bedah soal ini ya. Di sini kita harus ketahui bahwa pendidikan di masa pergerakan memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah digawangi. Pendidikan pada masa itu digawangi atau dikelola oleh kolonial Belanda. Jadi yang mengadakan pendidikan itu adalah Belanda. Itu satu. Kedua, sangat terbatas. Jadi pada waktu itu yang bisa belajar hanya kalangan ningrat dan juga para bangsawan. Ketiga, itu adalah kebarat-baratan. Jadi budaya yang diajarkan itu adalah budaya barat. Seperti itu, sehingga di sana itu tidak sesuai, atau pada waktu itu tidak sesuai dengan norma dan juga nilai luhur Indonesia, sehingga diadakan pergerakan pendidikan nasional pada waktu itu. Berarti berdasarkan penjelasan ini, jawaban yang paling tepat adalah yang E. Corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Soal nomor 2. Hadirnya kehidupan masyarakat saat ini dipelopori oleh sejarah pergerakan nasional yang dilakukan oleh A. Para kiai, B. Kaum terpelajar, C. Masyarakat pribumi, D. Pedagang, E. Kaum ulama dan tumenggung. Pergerakan nasional Indonesia. Pergerakan nasional Indonesia. Ini dulu dipelopori oleh siapa? Yang pertama kali adalah kaum terpelajar. Kaum terpelajar dan juga para profesional. Sehingga kaum terpelajar dan juga profesional itu merubah sebuah pergerakan yang awalnya menggunakan fisik diubah dengan cara membuat sebuah organisasi nasional, sehingga perjuangannya berubah menjadi model di atas meja. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah para kaum terpelajar, yaitu B. Soal nomor 3. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh Wage Rudolf Supratman pertama kali diperdengarkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat
A. Rapat organisasi Budi Utomo. B. Proklamasi kemerdekaan. C. Sumpah Pemuda. D. Sidang BPUPKI. E. Peristiwa Rengas Dengklok. Ini jawabannya adalah pada saat Sumpah Pemuda pada tahun berapa? Bentar, gimana? Nah, Sumpah Pemuda ini dilaksanakan pada tahun 1928 ya. Pada waktu itu lirik lagu itu beda dengan yang sekarang ya, dengan yang sekarang. Oke, seperti ini ya, jawabannya adalah Sumpah Pemuda. Soal nomor 4, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan kejayaan Majapahit dalam menyatukan Nusantara menjadi cikal bakal lahirnya nasionalisme yang dikembangkan para founding father di Indonesia. Manuskrip itu berjudul A. Sutasoma, B. Babat Tanah Jawi, C. Ngarko Kertogama, D. Purwoko Caruban Nagari, atau E. Pararaton. Nah, ini pertama adalah kita harus ingat bahwa di sebuah Majapahit, kejayaan Majapahit itu ada seorang patih yang bernama Gajah Mada. Dia membuat sebuah sumpah. Sumpah itu namanya adalah Sumpah Palapa, yang intinya ingin menyatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini dilaksanakan atau diucapkan pada tahun 1258 tahun Saka atau 1336 Masehi, seperti ini ya. Dan semua itu tertuang dalam manuskrip kuno, yaitu di Pararaton. Berarti jawabannya adalah yang E. Soal nomor 5 ya, kita lanjutkan. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok atau founding fathers. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan. Yang E. Negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Sebenarnya ini mudah ya. Penekanan pada pemerintahan itu berdasarkan pada demokrasi. Demokrasi pertama adalah negara sebagai alat dan wewenang. Oke, ini satu. Kedua, dalam mengatur masyarakat itu atas nama rakyat. Jadi tidak boleh atas nama kekuasaan, tapi atas nama rakyat. Di mana intinya adalah dari rakyat. Sudah hafal ya pasti, dari rakyat, lalu oleh rakyat, dan terakhir adalah untuk rakyat. Untuk rakyat inilah yang dimaksud dengan penekanan pada unsur pemerintahan. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang A. Oke, seperti ini. Soal nomor 16. Kecakapan seseorang sebagai warga negara Indonesia yang mendapatkan hak serta berkewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat A. dilahirkan, B. masuk sekolah dasar, C. usia 17 tahun, D. usia 19 tahun, E. usia 21 tahun. Yang mendapatkan hak serta berkewajiban ya ada haknya masing-masing. Misalnya adalah ikut memilih bupati misal, atau memilih presiden. Tapi dia juga punya kewajiban seperti menaati hukum. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar bagi WNI
yaitu dimulai pada saat usianya 17 tahun. Nah, ketika dia sudah 17 tahun, dia sudah boleh ikut memilih bupati, presiden, dan yang lain-lainnya ya. Dan juga dia harus menaati hukum yang ada di Indonesia. Maka jawabannya adalah yang C. Soal nomor 7, kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid terjadi ketika A berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. B berasal dari negara yang menganut ius sanguinis dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. C lahir di negara yang menganut ius sanguinis, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguinis. D lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. E memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. Ini sederhana ya, permasalahannya tuh cuma seperti ini pemahamannya. Ada orang ini kita misalkan adalah suami istri. Nah, mereka itu berasal dari yang menganut ius soli, di mana kelahiran itu ditentukan oleh tempat tinggal. Tempat dia tinggal di mana, maka disitulah keluarga negaraannya. Lalu dia itu pindah atau bertempat tinggal di sebuah negara yang menganut sistem ius sanguinis. Nah, di sini mereka itu melahirkan anak. Nah, anak inilah yang dinamakan apartheid. Ius sanguinis ini intinya adalah kewarganegaraan, di mana ya? Sini ya. Kewarganegaraan itu ikut orang tua. Ikut ortu. Mereka ikut ortu. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika orang tuanya itu dari yang menganut ius soli atau berdasarkan tempat tinggal melahirkan anak di sebuah negara yang menganut ius sanguinis, di mana negara ius sanguinis itu mengatakan bahwa kewarganegaraan itu sesuai dengan ayah dan ibunya. Nah, itulah yang terjadi. Maka jawaban yang paling pas itu yang A. Nomor 8, fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Ini adalah kepudaran ya terhadap nasionalisme itu. Penyebabnya adalah ini yang C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Perjuangan secara fisik itu biasanya disebut dengan seperti ini. Kegiatan bela negara, misal. Bela negara. Atau juga bisa menjadi TNI. Menjadi Polri. Nah, inilah yang dipahami oleh anak-anak muda. Padahal seharusnya kalau ingin tidak pudar itu yang A. Nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Inilah yang harus dipahami anak muda agar nasionalisme itu tidak pudar. Soal nomor 9, memasyarakatkan Pancasila dan pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah merupakan upaya untuk A. Membangun sikap kompetitif bagi kaum pelajar. Kompetitif itu adalah sikap bersaing ya. Bersaing. Yang B. Mewujudkan masyarakat sadar hukum. C. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab. Yang D. Menjadikan warga negara yang cerdas dan berkarakter dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
Yang E, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Kita pahami dulu ya, di sini ada pendidikan Pancasila dan juga Pancasila sendiri. Kita harus ingat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Dasar negara, inilah yang menjadi dasar negara Indonesia. Sehingga kenapa harus diadakan di sekolahan? Tentu saja tujuannya agar mencintai negaranya. Ya, negara Indonesia. Ketika sudah mencintai negara Indonesia, akan tumbuh yang namanya nasionalisme. Berarti jawabannya adalah untuk menumbuhkan nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air, yaitu yang E. Oke, seperti ini. Soal nomor 10. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah A. Lemahnya aparatur penegak hukum, B. Permasalahan disintegrasi kedaerahan, C. Perkembangan globalisasi yang kian pesat, D. Perselisihan ideologi, politik, dan moral, E. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. Ini masalah yang paling kompleks ya, berarti masalah yang paling rumit atau paling susah. Ini kalau sudah menyangkut yang namanya ideologi, karena ideologi ini nanti akan merubah pandangan hidup. Ini berkaitan dengan pandangan hidup. Nanti juga akan bisa merubah dasar negara. Orang-orang yang sudah memiliki ideologi berbeda dengan Pancasila, mereka pasti ingin Indonesia berubah. Sehingga kalau sudah ideologinya rusak atau tidak sesuai dengan Pancasila, maka nasionalismenya akan rendah. Nasionalisme akan rendah. Bahkan mungkin ya, contoh yang paling sederhana, mereka diminta untuk hormat saja pada bendera, mereka tidak akan mau. Itu contoh yang paling sederhana ketika ideologinya sudah berbeda dengan Pancasila. Seperti itu ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, perselisihan ideologi, politik, dan juga moral.